Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan belajar tentang metode terbuka ya, atau open methods untuk mencari solusi dari persamaan atau untuk mencari akar-akar dari persamaan tersebut. Ini adalah bab yang baru setelah sebelumnya kita membahas tentang metode tertutup ya. Nah, kita sudah membahas di bab sebelumnya tentang bracketing methods ya, atau metode pengurung, metode tertutup, di mana si akarnya itu terletak di antara suatu interval yang sudah ditentukan di awal, yang itu terdiri dari batas bawah dan juga batas atas gitu ya. Nah, kemudian eh, aplikasi yang berulang dari metode ini nanti akan menghasilkan estimasi yang lebih dekat dan lebih dekat lagi dengan solusi yang sebenarnya atau akar yang sebenarnya. Ya, jadi di metode sebelumnya, baik itu metode bagi dua maupun metode posisi palsu, kalau kita ulangi algoritmanya, maka estimasi akarnya akan semakin dekat dengan akar yang sebenarnya. Nah, eh, hal tersebut itu disebut dengan konvergen. Nah, such methods are said to be convergent. Jadi metode tersebut kesimpulannya adalah konvergen. Jadi konvergen itu adalah um, ya semakin bertambah iterasinya, semakin bertambah komputasinya, maka hasil estimasinya itu akan mendekati, move closer to the truth gitu ya. Jadi mendekati semakin dekat dengan solusi yang sebenarnya. Nah, sedangkan yang akan dibahas di metode terbuka yang akan dibahas pada bab ini, di sini kita hanya membutuhkan satu starting value of x ya, a single starting value of x or two starting values atau dua nilai tebakan awal atau dua nilai awal that do not necessarily bracket the root ya, uh, yang tidak mesti mengurung si akar. Jadi kalau kita cermati di metode tertutup itu kan dia membutuhkan inputnya itu membutuhkan suatu interval, di mana dalam interval tersebut kita pastikan ada akar dari persamaan tersebut gitu kan. Nah, sedangkan di metode terbuka kita tidak membutuhkan itu. Yang kita butuhkan hanya satu nilai awal atau dua nilai awal, di mana nilai awal tersebut kan berarti kalau dua nilai awal kan interval ya. Tapi dia tidak mesti mengurung akar. Gitu. Nah, karena memang inputannya ini lebih sembarang ya dari metode tertutup, maka mereka sometimes diverge. Katanya. Jadi kadang-kadang dia itu bergerak menjauh dari akar yang sebenarnya itu atau divergen gitu ya, kebalikan dari konvergen. Nah, however, akan tetapi ketika metode terbuka ini konvergen, they usually do so much more quickly than the bracketing methods. Akan tetapi kalau metode terbuka ini konvergen, maka dia biasanya akan jauh lebih cepat komputasinya dibanding dengan metode tertutup. Nah, oke. Okay. Nanti akan ada ya pembahasan tentang metode terbuka ini dengan contoh yang sederhana. Kemudian ada ilustrasinya ya, bagaimana konsep dari kekonvergenan dari metode terbuka ya. Nah, coba kita simak di sini perbedaan dari metode pengurung dengan metode tertutup. Nah, ini yang ada di sebelah kiri ini adalah metode pengurung. Kita lihat di sini dia butuh inputan XL dan XU ya, batas bawah dan batas atas, di mana interval tersebut mengurung si akar.
Kemudian dari iterasi ke iterasi si interval itu akan diperbaharui menjadi semakin kecil setengahnya, kemudian diperkecil lagi setengahnya sampai ketemu gitu ya solusi yang sebenarnya, atau sampai si akarnya itu terkurung dengan interval yang sangat kecil ya. Nah, sedangkan metode terbuka itu ilustrasinya ada di gambar atau grafik sebelah kanan ya. Nah, di sini kita cuma membutuhkan XI misalnya ya. Jadi membutuhkan satu nilai awal yang kemudian si XI ini akan dipakai untuk mengestimasi akar selanjutnya atau XI plus 1 gitu ya. Ataupun yang ada di gambar C gitu ya. Nah, kalau yang di gambar C dia konvergennya lebih cepat daripada yang B gitu ya. Karena hasil XI plus satunya jauh lebih dekat dengan akar yang sebenarnya dibandingkan yang B gitu ya. Oh, kalau yang B itu dia kayak coba lihat Zeus. In contrast, for the open methods, oke ini metode terbuka seperti digambarkan pada B dan C. Nah, metode ini kan kalau metode pengurung dia pasti konvergen ya, pasti konvergen, pasti ketemu si akarnya, nggak mungkin menjauh dari akarnya. Nah, kalau yang metode terbuka di sini dia ada kemungkinan eh, divergen seperti gambar B ini, atau convergent rapidly. Ya, oke. Kenapa yang B ini disebut divergent? Coba lihat, uh, kalau XI kan sudah cukup dekat sebenarnya dengan solusi akar gitu kan ya. Tapi ya dengan kita mendapatkan XI plus 1, dia ternyata semakin menjauh dari akar yang sebenarnya. Dan nanti di iterasi selanjutnya, lihat panahnya dia akan semakin menjauh lagi. Nah, ini divergent. Sedangkan yang C itu di sini kita lihat XI plus satunya itu lebih dekat dengan akar yang sebenarnya gitu ya dibanding XI. Nah, ini berarti solusinya konvergen. Oke. Kita coba lihat metode apa saja yang termasuk ke dalam kategori metode terbuka. Oke, di sini ada simple fixed point iteration ya. Jadi iterasi titik tetap sederhana gitu ya kalau diterjemahkan. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, open methods employ a formula. Jadi metode terbuka ini menggunakan sebuah formula untuk memprediksi akar. Nah, formulanya itu bisa dikembangkan menggunakan ini iterasi titik tetap ya. Or it is also called, atau ini disebut juga one point iteration. Atau disebut juga dengan iterasi satu titik ya. Or successive substitution, atau substitusi yang berturut-turut gitu ya. Nah, ini nama lain dari iterasi titik tetap ya. Gimana prinsip dari iterasi titik tetap? Prinsipnya adalah ini. By rearranging the function, dengan menyusun ulang si fungsi fx sama dengan 0, so that sedemikian sehingga x is on the left hand side of the equation. Sedemikian sehingga si x-nya itu berada di ruas kiri dari suatu persamaan atau dari persamaan tersebut. Jadi di sini kita mengubah yang asalnya fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx ya. Jadi si x-nya kita buat eksplisit di sebelah kiri, dan yang di sebelah kanannya kita sebut dengan gx ya. Nah, transformasi ini bisa dilakukan dengan manipulasi aljabar, atau sederhananya bisa juga dengan menambahkan
X pada kedua sisi, ya, ruas kiri maupun ruas kanan dari persamaan aslinya. Ya, contohnya misalnya di sini X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0. Ini fx-nya adalah X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0, ya kan? Dan kita kan akan menyelesaikan persamaan ini, di mana solusinya itu adalah akar-akar dari fx, ya kan? Atau yang membuat X, mencari X yang membuat si fx-nya itu sama dengan 0, gitu kan? Nah, dengan metode iterasi titik tetap ini, kita mengubah persamaan ini, fx sama dengan 0 ini menjadi bentuk x sama dengan gx, seperti ada persamaan 6.1. Caranya adalah si x-nya kita buat eksplisit. Coba bayangkan min 2x-nya pindah ke ruas kanan, ya. Kemudian di ruas kiri berarti tinggal x kuadrat plus 3. Kemudian nanti berarti x-nya sama dengan x kuadrat plus 3 dibagi 2, ya. Karena asalnya ini 2x, ya kan. Oke, sederhana ya. Nah, di sini kita sudah mengubah bentuknya menjadi x sama dengan suatu fungsi yang lain, yaitu gx. Dan ini adalah langkah yang pertama dari metode iterasi titik tetap, ya, atau prinsip dasarnya dari metode iterasi titik tetap. Oke. Whereas sedangkan sin x sama dengan 0, nah kalau sin x sama dengan 0 mungkin cukup sulit ya kalau kita buat secara eksplisit berapa x sama dengan. Nah, maka kalau fungsinya cukup rumit, maka sederhananya kita bisa menambahkan x pada masing-masing ruas ya. Jadi di ruas kirinya kita tambah x, jadi x ya, kan 0 tambah x, x ya. Kemudian di ruas kanannya ada sin x plus x gitu kan. Udah selesai. Berarti ini kita punya x sama dengan gx, di mana gx-nya adalah sin x plus x gitu ya. Gx itu adalah fungsi yang lain yang tidak sama dengan fx. Oke. The utility of equation 6.1 ya. Jadi sifat-sifat dari persamaan 6.1 itu it provides a formula to predict a new value of x as a function of an old value of x. Jadi dia akan bisa digunakan ya untuk memprediksi sebuah nilai x yang baru sebagai fungsi dari nilai x yang lama gitu ya. Nah, sehingga given an initial guess at the root xi, sehingga jika diberikan nilai awal dari akar yaitu xi, maka persamaan 6.1 itu bisa digunakan untuk menghitung akar yang baru, estimasi akar yang baru yaitu xi plus 1 as expressed by the iterative formula. Seperti dituliskan dalam rumus yang iteratif ini ya. Jadi yang 6.1 ini bisa digunakan untuk memprediksi xi plus 1 ya, akar estimasi akar selanjutnya berdasarkan x sebelumnya, x yang lama gitu. Nah, maka kita bisa formulasikan jadi 6.2 ini. Jadi xi plus 1 itu estimasi akar selanjutnya itu sama dengan estimasi akar sebelumnya dimasukin ke gx gitu. Nah, as with other iterative formulas in this book, nah seperti rumus-rumus iteratif yang lain, bahwa kesalahan aproksimasi dari persamaan 6.2 ini bisa ditentukan dengan EA ini ya, atau kesalahan aproksimasi persen ya. Nah, ini rumusnya adalah nilai mutlak dari estimasi akar selanjutnya dikurangi estimasi akar sebelumnya dibagi dengan estimasi akar selanjutnya dikali 100%. Oke, kita coba lihat contohnya. Contoh 6.1 ya. Gunakan metode iterasi titik tetap sederhana untuk mencari akar dari fx sama dengan e pangkat min x dikurangi x ya.
Oke, the function can be separately, directly, and expressed in the form. Oke, fungsi ini bisa kita pisahkan nih secara langsung ya. X-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, berarti di ruas kanan tinggal E pangkat min X ya. Kemudian kita tuliskan formulanya jadi seperti ini. Jadi X yang di sebelah kiri itu merupakan estimasi akar selanjutnya. Kemudian itu ditentukan dengan cara fungsi Gx ini adalah E pangkat min X ya. Di mana X-nya jadi XI ya. Atau akar sebelumnya. Oke, sehingga di sini kita butuh satu tebakan awal. Berapa X0-nya? Misalnya tebakan awalnya kita notasikan dengan X0. Misalnya X0-nya adalah 0, maka persamaan iteratif ini bisa kita aplikasikan untuk mendapatkan tebakan atau estimasi akar selanjutnya. Ya. Jadi di sini misalnya di iterasi ke-0 masih nilai awal ya. X0-nya 0. Nah, ketika iterasi yang ke-1 itu kan tinggal dimasukin ya, berarti E pangkat min 0 itu berapa? E pangkat 0 berarti kan 1 ya. Di sini 1 nih, estimasi akar selanjutnya. Ini EA-nya masih 100% ya, karena belum ada akar belum ada estimasi sebelumnya atau kita buat 0 estimasi sebelumnya. Kemudian ET-nya bisa kita hitung nih ya. Misalnya kita asumsikan akar-akar solusi yang sebenarnya akarnya sudah diketahui. Misalnya ini 0,5671439. Oke, setelah kita dapetin ini jadi XI plus 1 ya. 1 ini jadi XI plus 1, ini jadi XI. X sebelumnya, ini X setelahnya. Kemudian si XI ini tinggal dimasukin ke ya di iterasi berikutnya berarti XI ini masukin ke ini ke GX ya. Jadi E pangkat min 1 ya. Oke, E pangkat min 1 itu berapa? Hasilnya adalah ini. Gitu, 0,36. Kemudian hitung EA-nya. Kemudian kita bisa hitung ET-nya. Ya kan? Nah, terus berulang-ulang nih. Kita hitung iterasi ketiga. Kita dapat XI plus 1-nya ini. Di iterasi selanjutnya 0,5, 0,6, 0,5, dan seterusnya. Di iterasi yang ke-10 kita lihat tren dari errornya, kesalahan aproksimasinya dia semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, sampai di iterasi yang ke-10 kita punya persen dari kesalahan aproksimasinya 1,11% ya. Sedangkan kesalahan yang sebenarnya juga trennya semakin menurun, menurun, menurun. Oke. Dan itu semakin mendekati solusi yang sebenarnya. Dan nanti tergantung pada kondisi penghentian ya. Mau misalnya kita tentukan kesalahan toleransi ES-nya itu berapa, maka itu akan berhenti. Gitu. Tapi secara prinsip gitu ya. Jadi kita tinggal masukin nilai X-nya ke GX, nanti kita dapetin estimasi selanjutnya. Nanti masukin lagi ke GX, dapetin lagi estimasi selanjutnya. Terus gitu ya. Oke, itu adalah metode iterasi titik tetap ya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini coba cermati bahwa kesalahan relatif persen yang sebenarnya, kesalahan sebenarnya dari setiap iterasi itu is roughly proportional ya, by a factor of about. Oke, kalau kita lihat penurunan dari atau tren dari kesalahan yang sebenarnya di contoh yang sebelumnya itu secara kasar itu proporsional ya. Proporsional itu artinya dia punya faktornya 0,5 atau sampai 0,6 to the error of the previous iteration. Jadi terhadap kesalahan sebelumnya. Jadi maksudnya adalah kira-kira penurunan errornya, kesalahan eh, yang sebenarnya ini itu kira-kira 50% dari 50% sampai 60% dari apa? Dari kesalahan sebelumnya ya, gitu maksudnya. Jadi ini dari 100 ke 76, ke 35, ke 22 dan seterusnya ya. Jadi kira-kira ya 50 sampai 60% katanya. Nah, sifat-sifat ini disebut dengan
linear convergence ya. Jadi konvergensi yang linear. Dan ini merupakan karakteristik dari iterasi titik tetap. Jadi maksud linear itu ya cukup konstan ya. Dalam rentang 50% sampai 60%. Gitu. Nah, di samping laju, nah ini disebut laju kekonvergenan ya. Jadi laju kekonvergenannya itu linear atau rate of convergence. Now, we must comment at this point about the possibility of convergence. Oke, nah di sini coba lihat, the concept of convergence and divergence can be depicted graphically. Nanti ada bagaimana metode ini juga mempunyai kemungkinan untuk divergen ya. Divergen itu menjauh dari solusi yang sebenarnya. Nanti ada contohnya dalam grafik. Dalam grafik, nah ini we graph a function to visualize its structure. Oke. Oke, misalnya kita punya fungsi ini, fx sama dengan ini. An alternative graphical approach is to separate the equation into two components parts. Nah, kita juga bisa mengestimasi solusi dari metode iterasi titik tetap ini dengan cara grafis. Caranya adalah ini kan nanti kita ya di sini kan kita punya fx-nya sama dengan e pangkat min x ya sama dengan 0. Nah, ini kan kita buat menjadi x sama dengan e pangkat min x gitu kan ya. Dimana ini itu artinya ya xi plus 1 sama dengan e pangkat min xi gitu ya. Nah, di sini setelah kita pisahkan si persamaan itu dalam bentuk x sama dengan e pangkat min x ya. Berarti di sini kita punya dua fungsi. Jadi kita asumsikan kita punya dua fungsi ini ya. Jadi di sini si x-nya kita sebut dengan f1x ya, fungsi yang pertama, dan e pangkat min x-nya kita tuliskan sebagai f2x ya, fungsi yang kedua gitu ya. Sehingga di sini f1 itu ya tiada lain adalah y1 ya. Kemudian kita punya y gitu. Jadi kita punya dua fungsi gitu maksudnya. Jadi ada y1 sama dengan x. Kemudian ada y2 atau f2x sama dengan e pangkat min x. Nah, sehingga kalau kita plot secara terpisah kedua fungsi ini, maka nilai x yang bersesuaian dengan the intersection titik potong dari kedua fungsi ini itu adalah merepresentasikan dari akar dari fx sama dengan 0 ini. Oke, coba lihat di sini e pangkat min x sama dengan 0. Kita pisahkan jadi y1 sama dengan x dan y2 sama dengan e pangkat min x. Oke, anggaplah kita nggak menggunakan software ya. Kita coba trace satu-satu nih kalau x-nya 0, 0,2, 0,4 dan seterusnya nanti dapat nilai y1, y2 masukin aja ke sini, ya kan? Kemudian nanti dibuat titik-titik terus kemudian ditarik menjadi garis, menjadi grafik. Nanti katanya titik potong antara kedua fungsi ini f1 dan f2 ini, yang f1-nya x dan f2-nya e pangkat min x itu adalah tiada lain adalah akar-akar dari persamaannya gitu ya. Nah, jadi ini adalah gambar aslinya dari e pangkat min x dikurangi x ya. Gambarnya seperti ini, di mana titik potong terhadap sumbu x-nya di sini dan titik potong terhadap sumbu x dari fungsi aslinya itu tiada lain adalah titik potong antara kedua fungsi yang tadi sudah kita pisahkan dari fungsi aslinya. Oke. Atau
bisa dengan menggunakan metode grafik yang apa? Dengan menggunakan GNUplot ya. Oke, jadi di sini misalnya kita pakai set grid dulu, kemudian X range-nya kita tentukan antara min 2 sampai 2. Kemudian baru kita plot Y sama dengan X, berarti kita tulis X-nya, terus Y sama dengan E pangkat min X ya, eksponensial pangkat min X. Oke. Nah, ini adalah gambarnya. Kalau kita lihat di situ, ternyata kedua fungsi ini berpotongan di satu titik ya. Kira-kira antara 0,5 sampai 1 ya. Ya, lebih dekat ke 0,5 ya. Nah, kalau kita zoom lagi, perdekat, misalnya dari range 0 sampai 1. Nah, ini kita dapetin angka yang lebih presisi kira-kira ya, mendekati 0,6. Jadi lebih dari 0,5 dan kurang dari 0,6 ya. Ya mungkin 0,55 atau 0,56 ya, dan itu mendekati dengan solusi yang sebenarnya ya kan. Tadi kan di contoh 1 kita punya akar yang sebenarnya adalah 0,567. Kira-kira gitu ya. Oke. Jadi dengan metode grafik kita juga bisa mengestimasi akarnya itu berapa. Oke. Nah, kemudian di sini ada kemungkinan metode ini menghasilkan solusi yang divergent katanya. Coba lihat di sini. Iteration cobwebs depicting convergent. Jadi contoh yang convergent itu ada yang A dan B. Sedangkan yang divergent itu yang C dan D ya. Nah, yang A dan C ini disebut dengan monotone pattern ya. Di mana sedangkan B dan D disebut dengan berosilasi atau spiral. Polanya itu spiral. Oke, kita lihat yang konvergen ya. Yang konvergen itu A dan B. Di sini kita misalnya mulai dari 0, X0. Nanti X0 jadi masukin ke GX ya. Kemudian nanti kan solusi yang sebenarnya di sini nih. Kemudian nanti kita dapat X1 ya. Dimana kan Y2 sama dengan Y1 ya. Berarti ini nanti dapat X-nya berapa gitu ya. X1, kemudian X1-nya dimasukin ke GX lagi, nanti dapetin Y2, Y2-nya itu sama dengan Y1, Y1-nya sama dengan X, X2, terus aja gitu. Nah, ini nanti akan semakin dekat dengan akar yang sebenarnya. Nah, kalau yang tipe B, ini juga konvergen, tapi di sini polanya itu osilasi ya. Jadi kalau ini polanya linier ya, monoton. Kalau yang ini osilasi. Lihat di sini kita mulai X0 di sini, kemudian nanti masukin ke GX, dapetin Y2, di mana Y2 itu sama dengan Y1, berarti ke sini ya lurus kan ini Y-nya. Y1, nanti Y1-nya sama dengan X, berarti X-nya di sini. X1-nya di sini ya. Nanti X1-nya masukin ke GX, nanti dapetin Y2, Y2-nya di sini, Y2-nya sama dengan Y1, berarti ke sini. Y1-nya sama dengan X, berarti X2-nya di sini. Ya, jadi beroscilasi gini, putar, nanti muter, muter semakin kecil gitu ya. Atau spiral polanya. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh yang divergen, di sini misalnya kita mulai dari X0. Oke, kemudian dapetin masukin ke GX, nanti dapat Y2, Y2-nya kan sama dengan Y1 ya. Maksudnya ini nih. Kan Y2 sama dengan Y1 ya kan. Dan Y1-nya sama dengan X gitu. Oke, jadi nanti dapat Y2, Y2-nya sama dengan Y1. Y1 kan garisnya yang ini ya. Y1, kemudian Y1 kan sama dengan X. Nanti X-nya berapa ini? Terus X-nya, X selanjutnya X1 ya, masukin lagi ke GX. Nanti dapetin Y2 di sini, Y2-nya sama dengan X1. Nah, dia malah semakin menjauh ya dari solusi yang sebenarnya.
Begitupun yang ini, tapi polanya ini yang spiral. Dia semakin menjauh tapi pola spiral. Dan kalau kita cermati di sini, ternyata syarat kekonvergenan dari metode iterasi titik tetap itu adalah ini. Ketika nilai dari G aksen X-nya, absolut dari turunan pertama dari Gx-nya itu kurang dari 1. Nah, turunan pertama dari Gx ini kan tiada lain adalah gradien ya. Jadi gradiennya harus kurang dari 1. Coba lihat kenapa yang nomor A dan B ini konvergen. Karena kalau kita cermati ini akan fungsi Gx-nya ya. Ini kan gradiennya itu kan kurang dari 1 ya. Yang gradiennya 1 itu kan ini ya, y sama dengan X ini. Ini kan gradiennya 1 berarti ya. Dan kalau kita lihat kurva ini kan lebih landai ya kan, lebih landai dari ini. Artinya gradiennya kurang dari 1. Ini juga sama ya kan. Nilai absolutnya itu kan ya kurang dari 1 gitu ya. Gradien dari Gx-nya kurang dari 1 ya. Di interval yang diamati. Nah, sedangkan yang C dan D ini kan kalau kita lihat grafik dari Gx-nya itu kan agak curam ya. Melebihi dari ini nih, Y sama dengan X. Jadi kalau kita tarik garis singgungnya atau gradiennya di titik-titik beberapa titik itu kan dia lebih dari 1 ya. Ini juga sama curam dan gradiennya lebih dari 1. Nah, di sini menunjukkan syarat kekonvergenan dari metode iterasi titik tetap, yaitu syaratnya gradien atau turunan pertama dari Gx-nya itu harus kurang dari 1 ya. Nah, ini adalah secara teoritisnya kenapa syarat kekonvergenannya dari metode iterasi titik tetap, ya ini converge if the region of interest, jadi area yang diamati, diobservasinya itu, gradien atau turunan dari Gx ya, absolutnya harus kurang dari 1 ya, atau gradien ya, menunjukkan gradien. Oke. Coba kita lihat kenapa syarat ini muncul. Di sini kan kita punya xi plus 1 sama dengan gxi tadi ya, sesuai formula dari metode iterasi titik tetap. Suppose that the true solution is, nah misalnya solusi yang sebenarnya itu kan berarti xr sama dengan gxr ya, gitu. Nah, kemudian kalau kita kurangkan dua persamaan ini ya, persamaan yang ini dikurangi persamaan yang atas, kita punya xr min xi plus 1 di ruas kiri, kemudian di ruas kanannya ada gxr dikurangi gxi, ya kan? Nah, berdasarkan teorema nilai rata-rata turunan ya, itu menyatakan jika sebuah fungsi gx and its first derivative dan turunan pertamanya itu continue dalam interval A sampai B, maka there exists at least one value, maka ada minimal satu nilai X yang sama dengan C ini, ya, dalam interval tersebut sedemikian sehingga ini G aksen C sama dengan GB min GA per B min A, ya. Yang di ruas kanan ini kan menunjukkan ini ya, the slope of the line joining GA dan GB. Jadi menunjukkan gradien dari garis yang menghubungkan antara GA sama GB ya, atau garis potong fungsi ya. Garis potong fungsi G di interval di titik A sama B ya. Itu adalah ini gradiennya nih, selisih dari vertikal dibagi dengan selisih horizontal dan itu adalah turunan di titik C. Jadi minimal ada satu nilai X sama dengan C tersebut. Apa artinya? Menunjukkan bahwa minimal ada satu titik yang gradien dari fungsi G itu mana bahasanya? Nah ini, which is parallel to the line joining. Jadi dia itu apa? Sejajar dengan garis potong ini. Gitu. Dengan gradien dari garis potong ini sejajar ya. Jadi gradien di titik C ini kemiringannya atau garisnya itu sejajar, berarti kan gradiennya sama ya. Kalau ada dua garis yang
Kalau ini garis singgung ya, kalau ini garis potong ya kan. Jadi garis singgung dan garis potongnya itu sejajar, itu artinya punya gradien yang sama gitu ya. Nah, kemudian eh, kalau kita misalkan A-nya sama dengan XI dan B-nya sama dengan XR, maka ruas kanan dari B612 ini ya, bukan 11 maksudnya, itu kan sama dengan ini ya. Jadi substitusi A-nya XI, kemudian B-nya XR, terus nanti kali silang ke sini, ya. Jadi seperti ini ya, GXR min GXI sama dengan XR min XI kali G aksensi. Nah, di mana sini adalah suatu titik di antara XI dan XR ya. Dan hasil ini dapat disubstitusikan ke persamaan 611 ini ya. Nah, kalau disubstitusikan coba lihat GXR min GXI ini kan sama dengan XR min XI plus 1 ya. Maka kita tulis seperti ini. Kalau kita eh, jika kesalahan yang sebenarnya dari iterasi I itu didefinisikan dengan ini, et, I sama dengan XR min XI, maka iya kan, selisih antara nilai yang sebenarnya dengan estimasi di titik I ya, di iterasi ke I, itu dinolasikan dengan ETI. Maka persamaan ini kita bisa tulis, berarti kalau ini adalah ETI plus 1 ya, karena ini merupakan kesalahan yang sebenarnya di iterasi yang ke I plus 1, yang ini kita tulis jadi ET, I ya, yang ini. Terus G aksen si ini. Nah, sehingga di sini jika nilai absolut dari G aksen X ini kurang dari 1, maka kesalahannya ini akan decrease, menurun dari iterasi ke iterasi ya. Dan sebaliknya nih, kalau nilai Gx-nya lebih besar dari 1, maka kesalahannya itu akan tumbuh. Artinya akan semakin besar, semakin besar. Coba aja bayangkan nih. Kalau misalnya nilai E ini sama dengan suatu nilai di sini yang kurang dari 1, misalnya sebut saja 0,5 misalnya, setengahnya dari, jadi berarti kesalahan estimasi selanjutnya itu setengah dari kesalahan estimasi sebelumnya, ya kan? Terus nanti diulangi lagi kesalahan estimasi selanjutnya lagi sama dengan kesalahan apa setengah dari kesalahan estimasi selanjutnya. Berarti kan akan semakin kecil ya. Nilai kesalahannya akan semakin kecil dan semakin kecil. Dan sebaliknya, kalau misalnya nilai GX-nya lebih dari 1, misalnya 1,5 misalnya atau 1,2, itu kan coba kesalahan eh, estimasi selanjutnya itu sama dengan 1,2 kali kesalahan sebelumnya. Itu kan akan membuat nilainya itu semakin besar dan semakin besar ya kan. Nah, itulah kenapa di sini syarat kekonvergenan itu adalah nilai mutlak dari G aksen X-nya harus kurang dari 1 ya. Nah, if the derivative is positive, kalau nilainya positif, maka errornya juga kesalahannya juga akan positif ya. And hence, the iterative solution will be monotonic ya. Dan solusi iterasinya akan monoton. Nah, if the derivative is negative, the error will oscillate. Nah, tadi kan ada contoh yang berosilasi juga ya. Nah, itu berarti di situ untuk yang turunannya negatif ya. Jadi negatif itu maksudnya coba kalau misalnya ininya kesalahan selanjutnya itu adalah negatif ini kali kesalahan sebelumnya. Berarti negatif kali positif negatif ya kan? Oke, tapi ketika kita hitung kesalahan selanjutnya lagi, kan tadi E-nya udah negatif ya. Berarti negatif kali negatif positif. Jadi ini akan beralih tanda terus ya dari negatif ke positif, negatif ke positif. Nah, itu akan berosilasi ya di sekitar nilai yang sebenarnya. Dan dan ini kesalahannya itu secara kasar dia cukup proporsional tadi ya.
and less than the error of the previous step, dari dibandingkan dengan galat selanjutnya, dan dengan alasan ini maka metode iterasi titik tetap ini disebut dengan konvergen secara linier. Oke, itu adalah secara teori ya, kenapa ada syarat kekonvergenan dari metode iterasi titik tetap. Dan di bagian yang kedua, di sini ada algoritmanya nih. Algoritma metode iterasi titik tetap. Oke, ini adalah functionnya. Function iterasi titik tetap, lihat di sini namanya adalah fix point, mungkin maksudnya jadi f fix pt. Ini adalah x0 nilai awalnya, kemudian ada kesalahan toleransinya berapa, maksimum iterasinya berapa, iter ini ingat ya, boleh ditulis boleh enggak karena nanti kan akan dinolkan lagi di sini. Berarti nggak usah jadi parameter kalau iter. Kemudian EA ini adalah kesalahan aproksimasi awalnya ya. Bisa kita tulis 1 misalnya. Yang penting yaitu nilai awal nanti untuk ngecek ini aja. Oke, kemudian di sini ada XR. XR-nya kita inisialisasi dengan X0, nilai awal itu. Kemudian iternya sama dengan 0. Dari sini ada pengulangan, do sampai end do ini pengulangan. Nanti di programnya boleh pakai while misalnya ya. Kemudian di sini ada XOR sama dengan XR. Nah, si XRO ini adalah XRO yang lama ya. Nanti ini akan dimasukin ke G, kemudian kita dapatlah estimasi yang baru XR. Kemudian XR ini nanti akan dibandingkan dengan XR sebelumnya, nanti dapat kesalahan aproksimasinya ya. Kemudian nanti dicek apakah kurang dari S atau enggak, atau apakah iterasinya lebih besar dari iterasi maksimum atau enggak. Nah, nanti akan mengulang terus kalau itu belum terpenuhi ya. Nanti XR yang lamanya akan dimasukin ke G, dapat XR yang baru lagi, XR yang barunya dihitung lagi kesalahan aproksimasi ya gitu ya. Seperti itu terus aja. Oke, di sini bisa jadi latihan buat kalian gimana mengkonversi dari pseudocode ini menjadi program seperti yang sebelumnya sudah saya contohkan ya di metode posisi palsu. Jadi silahkan kalian coba buat program dari metode titik tetap sederhana ini dan coba mungkin sampelnya yang ini aja ya. Coba selesaikan masalah ini. Ya, di sini fungsinya ada, sudah jelas. Berarti gx-nya adalah e pangkat min x, kemudian titik nilai awalnya, ya sebut saja x, nilai awalnya x0-nya sama dengan 0 ya. Ya, ini x0-nya sama dengan 0, kemudian es-nya 10 pangkat min 6 misalnya. Iterasi maksimumnya silahkan kalian tentukan. Pastikan nanti silahkan kalian cek apakah solusi dari program kalian itu hasilnya mendekati yang sebenarnya atau enggak. Ini ya, 0,5671439. Oke, jadi sekarang silahkan kalian coba buat programnya. Oke, sekian video kali ini.